PPG dalam jabatan BEP 1 tahun 2024 kelas K21.3. Hari ini saya akan mempraktikkan pengalaman kerja materi 3 kelas 5 di SD Muhammadiyah Malibagus. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini adik-adik? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Iya, baik adik-adik, sebelum belajar terlebih dahulu orang harus apa? Berdoa. Coba siapa ketua kelas di sini? Pak, Oke, ketua kelas pimpin doa. teman-teman, kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan. Berdoa selesai. Sopan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang Ibu akan absen dulu. Terlebih dahulu, hari ini ada yang tidak hadir? Ada. Tidak ada? Hadir semua ya? Iya. Sekarang Ibu absen dulu ya. Baik, sebelum belajar, Ibu absen dulu ya. Abdul Qadir Yusuf, Hadir. Fitra Ramadan Gobel, Hadir. Muhammad Al-Ghazali Mansur. Hadir. Baik adik-adik, sebelum belajar, Ibu akan bertanya dulu ya. Yang pertama, mengapa Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyebarkan ajaran Islam. Oke, yaitu Rasulullah SAW diutus karena Allah Subhanahu Wa Taala menyebarkan ajaran Islam serta mengajarkan kebaikan dan mengajak manusia untuk menyembah Allah. Yang kedua, apa contoh perjuangan Rasulullah SAW yang bisa kita teladani? Apa? Kesabaran dan Kesabaran, keteguhan, hati beliau dalam menghadapi tantangan dan penolakan. Dan yang ketiga, bagaimana cara kita meneladani sifat jujur Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari? Berkata jujur, tidak berbohong, baru apa lagi? Bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Iya, baik adik-adik, itulah. Ya, baik adik-adik, sekarang materi kita hari ini yaitu tentang meneladani perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, baik adik-adik, sebelum belajar, Ibu akan menyampaikan dulu tujuan pembelajaran. Yang pertama, tujuan pembelajaran yang harus kita capai hari ini yaitu peserta didik mampu meyakini peristiwa Fatu Mekah dan Haji Wada dengan benar. Dan yang terakhir, peserta didik mampu menghubungkan peristiwa Fatu Mekah dan Haji Wada dengan perilaku terpuji dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Itulah tujuan pembelajaran yang harus kita capai hari ini. Materi kita yaitu meneladani perjuangan Rasulullah. Yang pertama, keteladanan Rasulullah, makna dan peristiwa, nilai peristiwa dan hikmah. Nah, di sini ada keteladanan Rasulullah SAW. Itulah keteladanan Rasulullah SAW, ada 6. Kejujuran di sini yaitu beliau selalu berkata jujur dan tidak pernah berdusta. Itu Nabi Muhammad SAW itu dia selalu berkata jujur dan dia tidak pernah berkata apa? Bohong atau dusta. Baru yang kedua,
Kasih sayang di sini Nabi Muhammad SAW dia sangat menyayangi keluarga atau sahabat-sahabatnya dan orang lain. Terus yang kelima, keadilan. Keadilan di sini beliau selalu berlaku adil kepada siapa saja. Dan yang keenam, kerendahan hati. Beliau tetap rendah hati dan tidak sombong, selalu menghargai pendapat orang lain dan tidak merasa dirinya lebih dari orang lain. Itulah keteladanan Rasulullah SAW. Dan yang kedua, makna dari peristiwa. Makna dari peristiwa ini peristiwa penting dalam kehidupan Rasulullah. Yang pertama, kelahiran Nabi Muhammad SAW, dan yang kedua, penerimaan wahyu pertama, dan yang ketiga, hijrah ke Madinah, keempat, perang Badar, kelima, perjanjian Hudaybiyah, dan keenam, penaklukan Mekah. Kelahiran Nabi Muhammad SAW ini, beliau lahir pada tahun 570 Masehi di Mekah. Penerimaan wahyu pertama yaitu pada tahun 4 pada usia 40 tahun. Beliau menerima wahyu pertama. Dan hijrah ke Madinah, Rasulullah dan para pengikutnya hijrah dari Mekah Madinah untuk menghindari penindasan dan ancaman dari kaum Quraisy. Pembahasan yang ketiga yaitu nilai apa? Peristiwa. Nilai peristiwa di sini ada 4. Yang pertama apa? Kejujuran. Yang kedua, kesabaran. Dan yang ketiga, keberanian. Dan yang keempat, kasih sayang. Ya, kejujuran di sini yaitu Rasulullah dikenal sebagai Al-Amin, yaitu yang dapat dipercaya. Kejujuran adalah salah satu sifat utama beliau. Jujur dengan menjunjung tinggi kejujuran baik dalam berniaga maupun dalam berdakwah. Baru yang kedua yaitu dan yang berikut kasih sayang. Kasih sayang di sini beliau sangat penyayang dan tidak hanya kepada umatnya manusia tetapi juga kepada hewan dan juga lingkungan. Itulah nilai-nilai peristiwa dari Fatu Mekah dan Haji Wada. Dan yang terakhir ada hikmah. Hikmah dari keteladanan Rasulullah SAW. Yang pertama, akhlak mulia. Dan yang kedua, ketekunan dan kesabaran. Dan yang ketiga, semangat berjuang dan pantang menyerah. Dan yang keempat, toleransi menghargai perbedaan. Dan yang kelima, kepemimpinan yang adil dan bijaksana. Ya, baik adik-adik, sekarang Ibu akan menampilkan video tentang akhlak baik teladan Nabi Muhammad yang ada kaitannya dengan materi kita hari ini. Kabi, kisah teladan Nabi. Assalamualaikum. Yuk dukung Kabi dengan menekan tombol subscribe. Selamat menonton. Mengapa harus memakmurkan masjid? Hari Minggu pagi, ayah sudah membangunkan Kabi yang masih tertidur nyenyak. Nah, ayo bangun. Katanya mau ikut kerja bakti di masjid. Kata ayah sambil menggoyangkan tubuh Kabi. Dengan berat hati, Kabi pun bangun. Ayah, ini kan masih jam 6. Kata ayah, kita akan berangkat jam 7. Semakin kita datang awal, pahala kita akan semakin banyak. Ayo, cepetan mandi. Videonya disimak. Karena sebentar 30 menit kemudian, Kabi dan ayah sudah sampai di masjid. Mereka termasuk yang pertama datang. Setelah itu, berangsur-angsur warga lainnya mulai berdatangan. Kabi senang sekali. Ya, baik adik-adik, itulah hasil video yang
Ibu tampilkan. Sekarang masing-masing kelompok dapat berdiskusi tentang video yang sudah tadi Ibu tampilkan. Masing-masing kelompok, yaitu kelompok 1 ini, kelompok 2, kelompok 3. Silakan berdiskusi tentang video yang sudah Ibu tampilkan tadi. Silakan menulis apa yang kalian simak dari video tersebut. Dan masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas. Ya, sekarang Ibu berikan waktu 5 menit. Silakan. Ya, baik, karena waktunya sudah selesai, jadi sekarang Ibu minta setiap kelompok dapat mempresentasikan hasil diskusi. Dari kelompok 1, Ibu persilakan untuk maju. Hasil diskusi dari kelompok 1. Hasil diskusi dari kelompok 1 adalah memakmurkan masjid, yaitu menggulung karpet untuk divakum, membersihkan lantai tempat wudhu, membersihkan debu-debu di langit, membersihkan kayu. Oke, kita lanjut dengan kelompok 3. Ayo. Diskusi dari kelompok 3 adalah memakmurkan masjid, 1. Membersihkan sajadah, alat tisu dan jendela, membersihkan langit, membersihkan tempat wudhu. Ya baik, karena tugas kelompoknya yang pertama sudah selesai, Ibu meminta kepada masing-masing kelompok dapat berperan sebagai tokoh-tokoh dari keteladanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mau berperan di sini setiap kelompok hanya 2 orang, berpasangan hanya 2 orang. Dari kelompok 1 2 orang, kelompok 2 2 orang, dan kelompok 3 2 orang. Sekarang Ibu akan membagikan percakapan tentang tokoh-tokoh dari keteladanan Nabi. Coba Ibu perhatikan dulu di sini. Hello. Hai. Hello. Ya, sekarang Ibu minta kalian dapat memaparkan sebentar itu apa yang Ibu sudah bagikan tadi, percakapan antara siapa tadi? Ali Dan Abu Bakar. Ali bin Abi Thalib dan Abu Bakar. Jadi masing-masing kelompok Ibu minta 2 orang maju di depan untuk berperan sebagai yang ada di percakapan. Dari kelompok 1 siapa kira-kira yang bisa? Elfat dengan Gila. Yang kelompok 2 siapa? Ini Nana dengan Salwa. Kelompok 3 Oke. Akif dengan Kalau sudah ada yang dengar, kalau sudah ada yang siap, silakan maju di depan. Terus bacakan percakapan yang ada di tes. Sekarang kelompok 1, Ibu minta maju di depan dan membacakan percakapan antara Ali bin Abi Thalib dan Abu Bakar As-Siddiq. Ya, baik. Sebelum Ibu akhiri, kita mari bersama-sama kita merefleksikan hasil materi kita hari ini. Ya baik, sekarang Ibu akan refleksikan hasil materi kita hari ini. Yang pertama, kita bisa menemukan nilai-nilai yang paling berharga sehingga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama kejujuran, kedua kesabaran, ketiga keteguhan hati, keempat kepedulian sosial, dan yang kelima keadilan.
Itulah hasil refleksi kita. Dan yang terakhir, Ibu akan menyimpulkan hasil pembelajaran kita hari ini, yaitu meneladani perjuangan Rasulullah SAW adalah merupakan teladan utama bagi umat Islam. Beliau menunjukkan keteladanan dalam berbagai aspek kehidupan seperti kejujuran, kesabaran, keberanian, dan kasih sayang. Baiklah, itulah hasil kesimpulan dari materi tersebut. Dan sebelum Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini, mari kita tutup dengan berdoa. Doa pulang yang akan dipimpin oleh kedua kelas. Adik kelas, silakan. Teman-teman, sebelum kita pulang mari kita berdoa. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri. Berdoa selesai. Sopan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu ucapkan banyak-banyak terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.